Inilah aku, putri dari ayah dan ibu yang bekerja keras, hidup di negeri Indonesia. Negeri yang dianugerahi Tuhan dengan kekayaan alam berlimpah dan ragam budaya yang berwarna. Meski ongkos kebutuhan tambah mahal, seperti orang tua yang lain, aku diminta sekolah dari TK, SD, hingga saat ini. Tapi sayang, keberuntungan belum berpihak padaku. Mungkin lebih baik aku membantu ibu dan ayah di rumah. Membantu mereka bekerja, sehingga kami bisa bertahan hidup di negara yang kaya ini. Aku sebenarnya tak ingin mengeluh. Ingin rasanya menyambung asa kepada Ibu Pertiwi, bahwa anakmu ini sedang gelisah. Pundi-pundi rupiah sulit merapat bahkan untuk sesaat. Ya, mungkin aku tidak ditakdirkan untuk selesai sekolah. Terkadang aku sering iri jika melihat teman-temanku naik kendaraan pribadi saat ke sekolah. Aku juga ingin naik motor sendiri seperti mereka. Apalagi sejak kenaikan harga BBM, aku harus membayar sewa bentor 2 kali lipat dari biasanya. Tapi aku sadar, aku kan belum cukup umur. Kartu tanda penduduk saja aku belum punya, apalagi surat izin mengemudi. Bisa-bisa nanti aku ditilang polisi setiap hari kalau naik motor sendiri. Tak tega rasanya melihat ayah dan ibu bekerja keras untuk hidup dan memenuhi kebutuhan sekolahku. Padahal aku punya presiden yang sama dengan semua rakyat Indonesia. Benderaku merah putih, laguku Indonesia Raya, bahasaku Indonesia. Para pendiri bangsa telah menuliskan bahwa salah satu tujuan negara ini didirikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Aku mengartikan pendidikan harusnya menjadi tanggung jawab negara, sehingga ibu dan ayah tak perlu repot kerja keras untuk biaya kebutuhan sekolahku. Ibu guru mengajarkan pantang mengeluh. Tapi pada siapa lagi gelisah hati ini diungkapkan selain kepada negaraku tercinta? Jika bisa, gundah ini ingin ku sampaikan pada para pahlawan yang memerdekakan negeri ini, bahwa setelah kalian berhasil, kami belum memetik hasil. Tapi akhirnya impianku terwujud. Aku selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu tahu akan kegundahan hambanya. Saat ini aku bisa sekolah dengan tenang. Ibu dan bapak tidak perlu khawatir. Sekolah sekarang di kota Gorontalo sudah digratiskan. Kami bisa sekolah dengan fasilitas yang baik. Tidak perlu pusing lagi dengan biaya masuk, pungutan komite dan sebagainya. Bahkan masuk sekolah saat ini sudah online. Wah, makin canggih saja kotaku ini. Sekarang tugasku hanyalah belajar dengan baik dan berprestasi, sehingga kelak aku bisa berguna untuk orang tua, daerah, dan negeriku Indonesia. Di kota Gorontalo, saya meminta kepada seluruh orang tua mewajibkan anak-anaknya untuk sekolah. Tidak boleh ada anak usia sekolah
yang tidak mendapatkan pendidikan yang pantas. Pemerintah Kota Gorontalo saat ini sudah menggratiskan pendidikan. Saya yakin dan percaya bahwa smart people realize smart city. Terima kasih. Kota Gorontalo yang berpenduduk kurang lebih 200.000 orang merupakan pusat pendidikan dari Provinsi Gorontalo. Memiliki luas wilayah 64,79 km dengan persebaran penduduk di 9 kecamatan atau 50 kelurahan. Di masa pemerintahan Wali Kota Gorontalo Marten Taha dan Wakil Wali Kota Charles Budidoko ini, sektor pendidikan mendapatkan perhatian serius bersama 7 sektor lainnya dalam mewujudkan kota smart, sejahtera, maju, aktif, religius, dan terdidik. Satuan pendidikan formal di Kota Gorontalo terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Sasaran daripada programnya Smart Bapak Wali Kota ini pada pendidikan gratis ini minimal memberikan pelayanan yang seluas-luasnya pada masyarakat, terutama anak usia sekolah. Tidak ada alasan yang tidak bisa bersekolah dan tidak ada pembebanan pada orang tua. Beban orang tua itu kita intervensi lewat pendanaan yang ada. Saya ambil contoh. Dalam pendanaan misalnya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat, yaitu lewat dana operasional sekolah. Nah, dana operasional sekolah yang kita berikan pada setiap satuan pendidikan ini dimaksudkan agar supaya biaya non personal yang selama ini yang menjadi tanggungan orang tua yang kemarin seperti lewat beban iuran komite sekolah, itu kita tiadakan. Semuanya diintervensi lewat APBD Kota Gorontalo dengan biayanya itu besar itu 1 juta per siswa per tahun. Nah, dengan akumulasi ini yang akan digunakan oleh pihak sekolah, satuan pendidikan untuk mengembangkan sistem manajemen. Indikator pendidikan dengan meningkatnya angka melek huruf hingga saat ini telah mencapai lebih dari 99%. Kondisi ini menunjukkan efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan melalui paket A, B, dan C, dan peningkatan kesadaran baca tulis masyarakat. Biar ada bajuan, alhamdulillah saya tetap sekolah. Pendidikan gratis ini yang kedua sasarannya adalah penekanan angka putus sekolah. Angka putus sekolah kita tekan. Nah, lewat mana dia? Ketika mereka sudah berada di dalam, tentunya kan kita berharap mereka tidak bisa, artinya bisa bersekolah dengan bagus, bisa ada tidak kenal dalam ini, maka kita siapkan mereka dalam bentuk bantuan siswa miskin. Ini diperuntukkan pada siswa yang orang tuanya tidak mampu. Kita intervensi lagi itu, sehingga pada saat pelayanan dia sama semua. Kemudian yang kita lakukan juga pada anak-anak yang jauh dari pusat layanan kota. Pendidikan misalnya seperti yang dari Tanjung Kramat, dari Pohesana, menuju ke misalnya ke layanan pendidikan misalnya ke SLTA, SMA, SMK. Rata-rata kan kayak SMK, rata-rata kan di wilayah utara. Nah, bagaimana kita dekatkan mereka? Maka pemerintah kota menyiapkan bis sekolah gratis. Pemerintah Kota Gorontalo terus menggenjot sarana dan prasarana pendukung seperti ruang kelas baru, perpustakaan dan laboratorium yang disesuaikan dengan jumlah siswa atau rombongan belajar yang ada. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan visi pemerintah Kota Gorontalo yang smart.
mereka berada di dalam, tentunya kan kita baguskan kualitas layanan. Kualitas layanan untuk sasarannya kemana? Ke peningkatan mutu. Nah, di dalam peningkatan mutu, kita harus tunjang dengan berbagai infrastruktur. Peningkatan infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, baik kualifikasi maupun kompetensinya, itu kita tingkatkan dengan berbagai macam diklat. Sarana penunjang seperti pembangunan perpustakaan, peningkatan ruang-ruang kelas, itu kita lakukan. Dan semuanya itu ada dalam APBD. Karena kemampuan anggaran juga kita agak belum memenuhi semua, maka sudah tentunya alhamdulillah ada sinkronisasi program dengan pihak provinsi dengan pemerintah pusat. Alhamdulillah Kota Gorontalo untuk tahun 2014 ini mendapat perhatian langsung dari Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo itu lewat bantuan Prodira, program pendidikan ultra. Ini sangat membantu untuk menekan angka putus sekolah dan peningkatan akses layanan yang tadi. Selain didukung Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan pemerintah provinsi, untuk sekolah kejuruan, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo juga mensupport kerjasama dengan pihak industri. Hal ini dilakukan agar siswa kejuruan bisa bersaing di bursa kerja industri. Tahun ini, Kota Gorontalo lewat pengembangan sekolah kejuruan itu telah ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi salah satu, ada 3 sekolah yang disebut sebagai sekolah rujukan. Selama 5 tahun sekolah rujukan ini akan dikembangkan di intervensi pemerintah pusat. Antaranya di SMK 1. SMK 1 ini sudah jadi sekolah rujukan. Itu banyak anggaran yang masuk ke situ. Nah, ini semuanya karena komitmen dari pemerintah daerah untuk mendukung bagaimana peningkatan layanan pendidikan yang ada di Kota Gorontalo. Insya Allah dengan berbagai macam intervensi ini, maka mutu layanan, mutu pendidikan yang ada di Kota Gorontalo benar-benar outputnya bisa berkompetisi baik di tingkat daerah, regional, nasional, bahkan perlu sampai pada tingkat internasional. Menurut saya pendidikan gratis yang ada di Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari pemerintah Kota. Saya sangat merasa senang juga adanya bantuan dari pemerintah Gorontalo. Anak saya sejak dari kelas 1 sampai sekarang sudah kelas 3 di SDN 54 Kota Gorontalo, Kelurahan Talomono, Kecamatan Gunung. Menurut saya sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa pendidikan gratis di Gorontalo sudah berjalan cukup baik. Hanya saja prosesnya saja yang lumayan rumit dan distribusi dana yang masuk itu agak lambat. Apresiasi dalam hal mengenai pendidikan gratis. Satu, memang keuntungannya besar sekali, dan itu keuntungannya bukan kepada kita sebagai penyelenggara pendidikan, tapi lebih kepada masyarakat, terutama dalam hal ini kan orang tua murid. Sebagai siswa di Kota Gorontalo tepatnya, merasa program ini sangat membantu dalam meraih sebuah kapasitas dalam pembelajaran yang berlaku, dari fasilitas, guru pengajar, dan lain, menggambarkan bahwa pemerintah benar-benar mengembangkan kami para siswa menjadi generasi lebih baik dan lebih maju untuk ke depannya. Perlu kami sampaikan di Kota Gorontalo, mulai penerimaan siswa baru pada tahun ini, itu kita sudah menggunakan sistem online. Dan di Provinsi Gorontalo, baru kota yang melaksanakan pendaftaran peserta didik baru sistem online, yang kita kerjasamakan langsung dengan Pustekom. Alhamdulillah pihak Pustekom Kemendikbud mempercayai pemerintah Kota Gorontalo untuk melaksanakan uji coba pelaksanaan PDB online yang ada di Provinsi Gorontalo. Ini yang kita harapkan ke depan, insya Allah
berbagai macam terobosan yang kita lakukan, inovasi program, insya Allah sasarannya pada peningkatan mutu pendidikan, termasuk mutu pendidikan yang ada di pada tenaga pendidik, kependidikan, dan alhamdulillah keberhasilan juga yang kita dapatkan kemarin dari tenaga kependidikan pada saat pemilihan tenaga pendidik berprestasi, akhirnya Kota Gorontalo makin provinsi juga sebagai juara nasional